Sudah, Mas Putra. Mas Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap Dewan Takmir Masjid Gelora Indah Kota Purwakarta rahimakumullah. Kemudian yang saya hormati pula para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta yang berbahagia saudara dan saudariku serta adik-adik rahimakumullahu ta'ala jami'an. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri pengajian rutin setiap malam Rabu, ya. Kalau Masjid Gelora Indahnya setiap hari ya. Iya. Kalau saya malam Rabu ya. Baik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha yang kita kerahkan di malam ini menjadi amal ibadah yang diterima, dan juga ilmu yang kita pelajari bersama di malam ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Baik, insyaallah pada malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ya, di mana kita sedang membahas di bagian Kitabul Jami' di bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Peringatan, wanti-wanti dari akhlak yang buruk. Dan sudah 3 hadis di bab ini tentang akhlak yang buruk yang sudah kita bahas, ya. Yang pertama masih ingat apa enggak? Tentang hasad, ya, masya Allah. Kemudian, ya, kita lompat ke hadis yang kelima, ya, karena saya kurang minum saat itu. Kurang konsentrasi ya, jadi lupa hadisnya lewat, akhirnya lompat ke yang 5, yaitu tentang apa? Riya, ya. Masih ingat? Masih ya. Kemudian kita balik lagi ke yang 2, yaitu kemarin pertemuan terakhir tentang apa? Tentang apa ya? Ya. Wanti-wanti dari sifat apa? Marah, ya. Marah. Adapun berarti sekarang kita akan bahas hadis yang ketiga, ya, yaitu tentang peringatan atau wanti-wanti dari yang namanya kezoliman, ya. Baik. Hadis yang ketiga ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Az-zulmu zulumatun yaumal
qiyamah. Kedzaliman ya merupakan kegelapan pada hari kiamat. Ya. Kedzaliman itu merupakan apa? Kegelapan di hari kiamat. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia tadi menjelaskan kepada kita tentang celaan dan juga haramnya, terlarangnya perbuatan zalim. Sering dengar nggih kata-kata zalim? Sering dengar? Nah, sekarang apa maknanya zalim itu? Ada yang tahu apa enggak? Menyakiti. Menyakiti sinten, Pak? Orang lain. Nggih, bisa masuk. Terus sering kan ya? Saya dizalimi. Apa itu kira? Saya disakiti. Saya apa lagi kira-kira? Apa? Dianiaya. Bisa masuk. Terus apa lagi kira-kira? Gimana? Mengambil hak orang lain, bisa masuk. Apa lagi kira-kira? Baik. Jadi itu cukup nih, cukup. Ya. Jadi yang panjenengan sebutkan tadi itu adalah bentuk-bentuk kedzaliman. Ya, betul, enggak salah. Cuma biar lebih membantu kita memahami kedzaliman ya dengan tepat ya, maka kita perlu memperhatikan penjelasan ya yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi yang namanya istilah atau kata zalim itu maknanya adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Zalim itu apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau dilihat dari pengertian ini, ya, contoh-contoh yang tadi disebutkan masuk apa enggak? Masuk ya? Misalnya tadi menyakiti dengan apa? Lisan, dengan perbuatan misal. Apakah termasuk perbuatan zalim? Ya. Karena namanya celaan, ya, menyakiti orang, ya, itu kan nggak boleh, ya. Manusia itu bukan tempatnya disakiti, dianiaya. Berarti masuk nggih? Masuk. Terus apalagi tadi contohnya ya? Udah apa tadi ya? Diambil haknya, ya. Ya jelas sekali itu bukan pada tempatnya. Wong itu ya hak-hak orang lain itu enggak semestinya diambil. Ya, berarti dia melakukan sesuatu atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Masuk-masuk saja ya. Jadi kalau kita ditanya tentang perbuatan zalim itu apa ya tadi? Ya secara umum adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, perbuatan zalim ini dibagi menjadi 3. Ya, perbuatan zalim itu dibagi menjadi berapa? 3.
Yang pertama, kezoliman kepada Allah. Yang kedua, kezoliman kepada diri sendiri. Dan yang ketiga adalah kezoliman kepada orang lain. Yang pertama, ya, kezoliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya ada orang dikatakan mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu ketika ada seseorang tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuknya adalah apa? Kekafiran dan kesyirikan. Ya. Makanya di beberapa ayat dijelaskan ya tentang kekufuran, ya, tentang kesyirikan. Itu semuanya adalah kezoliman. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 disebutkan wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang yang kafir adalah, ya, merekalah orang-orang yang zalim. Nah itu ya, kekafiran disebut dengan apa? Kezaliman. Kemudian di surat Luqman ayat 13 juga disebutkan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Ya, ini surat Luqman ayat 13. Kenapa kesyirikan itu bisa menjadi kezaliman yang paling besar? Kenapa? Karena hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertinggi, yang paling wajib kita penuhi, yang wajib kita tunaikan adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hak Allah yang prioritas sekali, yang mesti kita jaga. Tauhid. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini, ya, menjaga tauhid, menjauhi kesyirikan, ya, ini adalah tujuan kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, ya, agar mereka beribadah hanya kepadaku saja, agar mereka mentauhidkanku. Ya. Kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman? Ya, karena orang yang melakukan kesyirikan, ya, berarti dia telah mempersembahkan ibadah kepada siapa? Selain Allah. Padahal seharusnya ibadah semua itu harusnya diserahkan, dipersembahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya ibadah itu ditujukan kepada Allah, tapi dia simpangkan, palingkan
untuk selain Allah. Contohnya apa kesyirikan? Apa? Sesajen. Ya. Misalnya dengan apa penyembelihan ya. Ada ya semacam itulah nggih. Ada sedekah bumi, laut dan sebagainya ya. Ketika ya ada orang melakukan penyembelihan dalam rangka apa? Takorub ya, mendekatkan diri kepada sesuatu, mengagungkan sesuatu. Ya, ini kan termasuk penyembelihan yang ibadah. Harusnya penyembelihan semacam ini hanya ditujukan kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada syariat Idul apa? Adha. Ya, hari raya kurban. Ya, kok ini ada yang berkorban dalam tanda kutip untuk selain Allah. Berarti ini kesyirikan dan berarti ini kezoliman yang paling besar. Ya, maka hati-hati ya terhadap perbuatan kesyirikan. Dan masih banyak lagi ya perbuatan-perbuatan yang termasuk kesyirikan. Dan ini merupakan kezoliman yang paling besar. Itu yang pertama, kezoliman kepada Allah. Sedangkan kezolimannya kedua kepada siapa tadi? Diri sendiri. Bagaimana ya gambaran orang itu menzolimi diri sendiri? Yaitu dengan cara ya melakukan berbagai macam dosa dan maksiat. Ketika seorang hamba itu ya mengikuti hawa nafsunya ya, kemudian dia melakukan dosa dan maksiat, ya maka ini artinya dia telah menzolimi diri sendiri. Ya, karena tubuh kita ini seharusnya apa? Digunakan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, kok malah dipakai untuk dosa dan maksiat? Berarti ini menzolimi diri sendiri. Jelas nggih insyaallah nggih? Baik, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kezoliman kepada orang lain. Nah, ini sebagaimana yang tadi sudah kita sempat singgung, ya. Bentuknya macam-macam, ya. Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, macam-macam, ya. Ya mulai dari mencela, ya, ngerasani ya, ghibah, ya, fitnah, itu yang lisan. Belum yang perbuatan aniaya, menyakiti, ngambil harta hak orang lain. Ya, maka ini semua termasuk bentuk kezoliman kepada orang lain. Baik, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan Allahu a'lam bishawab, ya, yang diinginkan oleh penulis ketika membawakan hadis tentang apa tadi, kezoliman adalah kegelapan, az-zulmu zulumat, ya. Allah alam tampaknya beliau ingin lebih menjurus kepada kezoliman kepada orang lain, ya, karena kan ini babnya atau pembahasannya sedang membahas wanti-wanti dari akhlak yang buruk, ya. Jadi meskipun tadi kezoliman itu ada 3 macam, ya, Allah alam kemungkinan besar, ya, yang penulis maksudkan ketika membawakan hadis ini adalah tentang kezoliman kepada orang lain, ya. Lalu
Apa efek buruknya? Tadi ya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maksudnya apa? Ya. Jadi ini efek buruk ya. Di antara efek buruk kedzaliman adalah menjadi kegelapan di hari kiamat. Maknanya apa? Ya, para ulama menjelaskan ya, kurang lebih kalau bisa kita simpulkan jadi dua ya. Yang pertama, makna kegelapan adalah betul-betul kegelapan ya, peteng ya. Sedangkan yang kedua, makna kegelapan adalah kesulitan pada hari kiamat. Baik. Kita bahas dulu makna yang pertama. Jadi para ulama ada yang menafsirkan atau memahami atau berpendapat, ya, tentang makna kegelapan dalam hadis tersebut adalah betul-betul kegelapan. Ya, gelap. Jadi artinya nanti orang yang melakukan kedzaliman, ya, dia akan terjebak pada kegelapan yang nyata. Maka bisa kita pahami ya dari kebalikannya, bahwasanya orang yang beriman ya, orang yang soleh, orang yang baik, itu keadaannya gimana kebalikannya? Penuh dengan cahaya ya, akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Hadid ayat 12 ya, di mana Allah taala berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari engkau melihat mukminin ya, laki-laki yang beriman dan mukminat, perempuan yang beriman, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ya. Mereka akan mendapatkan cahaya baik di hadapan atau di depan mereka dan juga di sebelah kanan mereka. Ini kan balasan kebaikan untuk siapa? Orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan cahaya. Kemudian dikatakan kepada mereka, orang-orang yang beriman, busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Inilah kabar gembira untuk kalian semua ya, kalian akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Berarti ini jelas dari ayat ini, yaitu surat apa tadi? Al-Hadid ayat 12 menunjukkan orang yang beriman akan mendapatkan cahaya. Ya. Sedangkan kebalikannya ya, di dalam hadis yang sedang kita bahas, orang yang melakukan kedzaliman itu akan mendapatkan kegelapan. Baik, ini makna kegelapan yang pertama. Jadi kegelapan yang nyata, gelap. Ya. Kemudian kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan makna kegelapan yang kedua adalah kesulitan di hari
kiamat. Kenapa sebagian ulama memahami kegelapan di sini sebagai kesulitan? Ya, karena ada sebuah ayat di surat Al-An'am, ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, Man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri. Siapakah yang bisa menyelamatkan kalian dari kegelapan-kegelapan di daratan dan lautan? Nah, siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari kegelapan baik di daratan maupun di lautan? Dan para ulama tafsir ya menjelaskan ya atau makna dari kegelapan di daratan di lautan itu apa? Kesulitan. Ya. Jadi ada di sebuah ayat yaitu surat Al-An'am ayat 63, Allah Ta'ala mengungkapkan kesulitan-kesulitan dengan ungkapan apa? Kegelapan. Sehingga ya berangkat dari sini para ulama ketika menjelaskan hadis tadi az-zulmu zulumat, kegelapan, kezaliman adalah kegelapan, juga bisa dimaknai bahwasanya kezaliman itu akan menjadi kesulitan pada hari kiamat. Yang mana kita tahu ya, kesulitan di hari kiamat itu tentu lebih dahsyat, lebih ngeri daripada kesulitan di dunia. Sampai sini jelas nggih? Jadi itulah efek buruk dari kedzaliman, yaitu akan menghasilkan kegelapan. Ya, di mana makna kegelapan ini tadi ada dua, yaitu yang pertama apa? Kegelapan yang nyata, ya, betul-betul gelap, tidak mendapatkan cahaya, ya. Atau yang kedua adalah kesulitan pada hari kiamat. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan zalim ya, sehingga kita terbebas dari kegelapan di hari kiamat. Allahumma amin. Dan sebagai bentuk ya motivasi kita untuk menghindarkan diri dari perbuatan zalim ya, maka kita perlu ya pelajari lagi tentang efek buruk kezaliman ya, terutama yang berkaitan dengan kezaliman orang lain. Ya. Di antaranya ya adalah disebutkan dalam hadis yang membahas atau menjelaskan keadaan orang yang muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat. Pernah dengar atau tidak? Orang yang bangkrut pada hari kiamat. Ya, kita akan baca hadisnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahu enggak kalian siapakah muflis itu? Siapakah orang yang bangkrut itu? Ya. Kemudian qalu, para sahabat menjawab ya. Mungkin ketika kita ya ditanya orang yang bangkrut sih apa? Ya maka mungkin kita akan menjawab dengan apa? Pertimbangan duniawi ya. Mungkin ya orang yang bangkrut ya yang usahanya apa?
gulung tikar gitu ya. Usahanya bangkrut, itu yang apa? Kolaps ya. Utangnya ke sana ke sini ya. Itu sama ya, para sahabat juga ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawabnya gimana? Al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamalahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami ya, itu adalah orang yang enggak punya dirham. Ya gampangannya orang yang enggak punya duit. Ya. Wala mata, dan enggak punya harta benda. Ya. Benar enggak ini? Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya duit dan orang yang enggak punya harta. Benar enggak? Ya benar-benar aja ya. Benar. Tapi kan ini dari tinjauan apa? Duniawi. Nah, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW bukan cuma bangkrut dunia ini, ya. Ada kebangkrutan yang lebih apa? Berbahaya dari sekedar bangkrut duniawi. Yaitu apa? Yang lebih bahaya? Bangkrut di mana? Di akhirat. Kenapa kira-kira lebih bahaya bangkrut di akhirat? Masuk neraka ya. Yang tadinya bawa pahala banyak, bangkrut ya, habis pahalanya, akhirnya masuk neraka. Sedangkan bangkrut di dunia masih ada waktu untuk bangkit lagi, masih, meskipun kayaknya angel ya. Ya meskipun butuh apa? Proses perjuangan yang lumayan. Tapi kan masih ada apa? Kesempatan. Sedangkan di akhirat kalau sudah bangkrut gimana? Ya sudah itu, pol-polane apa? Masuk neraka, naudzubillahi min dzalik. Ya. Terus gambarannya gimana nih orang yang bangkrut di akhirat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut ya di kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin, yaitu orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala apa? Sholat, pahala puasa, pahala zakat. Perhatikan nih, perhatikan. Ini orang sudah bawa pahala sholat, puasa, zakat. Ini menunjukkan apa? Berarti ini ibadahnya benar ini, nggak main-main ini. Ya, dia sudah ikhlas, kemudian mencocoki ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ya amalan sembarangan ini. Ya. Karena sudah jadi pahala. Ya. Ini sudah bawa pahala. Ya. Sedangkan kita ada yang menjamin tadi pahalanya atau ibadah yang sudah kita lakukan tadi jadi pahala. Ada yang bisa jamin? Enggak ada yang bisa menjamin. Ya. Ya, Masya Allah ya. Sholat saja kita nggak tahu nih ya berapa persen pahalanya. Ya. Sholat yang fokus berapa persen Pak? Berapa Mas? Ya. Yang betul-betul khusyuk gitu merenungi bacaannya. Berapa persen kira-kira sholat kita? La haula wala quwwata illa billah ya. Jen angel gitu, angel loh. Kadang sholat beda dikemutan kunci motor sing kecentel ngendi gitu ya. Kemutan setrikaan belum dicabut, ibu-ibu mungkin ya.
air, ya masak di kompor belum dimatikan, macam-macam ya. Yang tadinya kerjaan putok, nggak ada ide, muncul ide brilian kapan? Pas sholat. Ya, ini bukan sesuatu yang bagus tapi ya. Ya. Kok bisa munculnya pas sholat gitu loh? Berarti kan sholatnya mikir kerjaan, ya kan? Gak ada mikir kayak kita tadi ke, ya, langsung habis sholat, langsung pergi, ya langsung garap kerjaan lagi. Oh ya, alhamdulillah beres. Ya, kelihatannya bagus. Ya, tapi ini menunjukkan apa? Sholatnya kurang khusyuk. Ya sholatnya sah, ya, tapi kekhusyuannya apa? Kurang. Nah ini orang ya sudah bawa pahala sholatnya, pahala puasanya. Padahal puasa itu kata Nabi SAW apa? Rubba so'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atos. Ya. Betapa banyak orang yang berpuasa itu apa? Cuma dapat lapar dan dahaga saja. Ya karena puasa masih banyak yang apa? Lisannya, ya kan? Matanya, telinganya, ya, perbuatannya. Nah itu, cuma nahan lapar dan apa? Minum dahaga. Ya maaf lupa. Ya. Jadi itu kata Nabi SAW ya. Cuma dapat al-ju' wal atosh, ya, dapat lapar dan dahaganya saja. Nah ini berarti kan pahalanya minim ya, atau bahkan nggak ada pahalanya. Nah ini kok ada orang di hari kiamat bawa pahala itu sholat, puasa, zakat. Berarti amalannya nggak main-main ini, ya, nggak sembarangan. Kualitas amalnya berkualitas, jadi pahala. Tapi apa kata Nabi SAW? Meskipun amalannya ini jos, ya, mantep, tapi wayati, dia datang di hari kiamat, qad syatama hadza, dia suka mencaci, mencela orang lain. Ya, lisannya apa? Pedas. Ya. Bahkan nggak cuma lisan sekarang ya, lewat apa ini? Cuma pakai jempol saja ya. Oh, ada yang sekarang kan kalau kita lihat budaya medsos begitu ya, apa istilah netizen ya. Netizen ini ngeri-ngeri sekali komentarnya, ya. Ya enggak? Ngeri sekali. Nah ini hati-hati nih, kayak gini nih. Ini termasuk kedzaliman. Dia suka apa? Mencela orang lain. Kemudian waqadzafa hadza, menuduh orang lain. Ya, memfitnah, ya, menuduh tanpa bukti yang benar. Banyak ya kejadian semacam ini ya. Banyak. Wa aqala mala hadza, kemudian makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Contohnya apa? Mencuri, terus merampas. Mencuri sama merampas sama aja enggak? Ya mirip-mirip lagi Pak, beda tapi kurang lebih maknanya kayak gitulah ya. Mencuri, merampas, begal, jambret, korupsi, ya. Terus wasafaka damahadza, dia juga menumpahkan darah orang lain. Ya, mohon maaf ya, dengan membunuh orang lain. Ya, dan kita dapati kasusnya banyak, ya. Kasusnya apa? Banyak sekarang. Seakan-akan apa? Ringan sekali nyawa manusia itu. Ya dulu kan apa ya, ada berita yang
tukang dandan son ya di masjid dikira apa? Maling ya kan? Padahal mau dandan son, memperbaiki son masjid. Dihabisi sampai meninggal. Ini kan ya kedoliman, ini menumpahkan ya darah orang lain. Ya. Terus wadoroba hadza, mukul orang lain. Ya. Ya Mas. Mukul orang lain enggak boleh. Nah, sini aja. Pinter kok di depan ya, Masya Allah. Nah, itu ya tadi ya, ada apa aja? Macam-macam, mencaci maki, menuduh, makan harta orang lain, menumpahkan darah, memukul. Maka apa akibatnya? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang ini yang jadi korban ya akan diberi kebaikan-kebaikannya si pelaku kedzaliman. Transfer pahala. Pahalanya tadi yang sudah banyak tadi ditransfer kepada si korban. Wis pahalane kira-kira pahala itu banyak apa mung-mungan ini? Ya. Bisa jadi mung-mungan, secuil ya. Betul ya. Ya katakanlah pahalanya itu banyak ya. Ditransferi. Kan kedzaliman itu enggak mesti kepada satu orang ya. Bisa jadi banyak. Ditransfer. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ya. Maka ketika kebaikan-kebaikannya si pelaku itu habis, apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum, maka akan diambil tuh ya dosa-dosa si korban, dipindah kepada si pelaku. Ini kan kalau satu ya. Gimana kalau korban kedzalimannya itu banyak? Satu RT, satu kecamatan, satu negara. Korupsi nih, hati-hati ya. Korupsi itu korbannya seberapa? Satu negara itu semuanya kena dampak kedzaliman. Tuh, wis pahalane mung-mungan, ya salatnya bolong-bolong, ya puasanya kadang prei, tapi apa? Ya, dibagi-bagikan tuh pahalanya kepada si korban. Habis. Lalu apa efeknya? Dosa-dosa si korban yang katakanlah satu negara itu ditimpakan kepada satu pelaku. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini makanya merugi dan betul-betul apa? Muflis, bangkrut temenan ya di hari kiamat. Faturihat alaihi ya, kemudian dia akan diapakan ya akan memikul ya itu semua ya, jadi keburukan-burukan tadi akan ditimpakan kepadanya, tsumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan kepada neraka ya, ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka ya hadis ini sudah menunjukkan kita betapa ngerinya, betapa bahayanya kedzaliman khususnya kepada orang lain ya, karena ya ini akan diselesaikan dalam tanda kutip di hari kiamat. Makanya ya kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, maka ya ketika kita punya kesalahan-kesalahan kepada orang lain, maka hendaknya kita selesaikan di mana? Di dunia. Ya, kita minta keridhaan kepada orang-orang yang telah kita zalimi, orang yang kita sakiti, orang yang kita ambil haknya, kita rusak kehormatannya. Kita harus minta maaf, minta keridhaan. Gimana caranya ya? Itu teknisnya terserah ya. Pokoknya gimana ya orang-orang yang kita zalimi bisa memaafkan
kita. Karena ngeri kalau sampai apa? Meninggal ya di akhirat nanti ternyata kedzaliman itu belum tuntas, belum selesai. Maka akan terjadi apa? Transfer pahala dan transfer dosa. Dan tentu ini akan menyebabkan kerugian, kebangkrutan yang nyata. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala macam bentuk kedzaliman ya. Kalau yang sudah pernah kita lakukan ya mudah-mudahan Allah taala mengampuni dan memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menyelesaikan kedzaliman-kedzaliman yang kita lakukan. Ya, sehingga kita semua bisa terbebas dari efek buruk kedzaliman di hari kiamat ya, dan kita pun bisa selamat di hari kiamat ya sampai kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratil majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.